Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 20 Desember 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan membuat kita penasaran. Terlihat di episode selanjutnya, Bu Diana dia menghampiri Tante Merlin. Lalu Bu Diana juga nanya kepada Tante Merlin, "Kamu yang punya gelang kan sama dengan punya saya, ada bacaan panjangnya," kata Bu Diana kepada Tante Merlin. Lalu di sini Bu Diana juga sudah nanya kayak gitu kepada Tante Merlin, dan Tante Merlin juga dia sangat kaget. Dia juga langsung ngomong dalam batinnya, "Jangan-jangan Diana ini tahu di mana anak saya," kata batinnya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong lagi kepada Bu Diana, "Berarti kamu itu tahu di mana anak saya Diana," kata Tante Merlin kepada Bu Diana. Di sini Bu Diana akan menjawab, tiba-tiba sakitnya kumat. Tante Merlin juga di sini dia panik, dan terlihat di sisi lain Lula yang lagi berjalan dia pulung dia karena cemburuan sama Pasha. Tiba-tiba melihat Bu Diana sama Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga minta tolong kepada Lula, dan Lula bukannya dia menolong, malah dia pergi meninggalkan Bu Diana yang lagi sakit dan Tante Merlin. Di sini juga Tante Merlin sangat marah kepada Lula. Lalu Lula juga langsung dia pergi dari tempat itu. Tiba-tiba dia lagi menangis, datanglah Lucky sama Pasha, dia yang lagi menyari-nyari dia. Singkat cerita di sini Pasha juga baikan lagi sama Lula. Lalu Lula juga langsung memeluk suaminya yaitu Pasha, dan Pasha juga sangat kaget. "Kenapa kamu menangis?" kata Pasha. "Saya tadi ketemu sama Bu Diana, kayaknya Bu Diana lagi kesakitan, tapi saya langsung pergi," kata Lula kepada Pasha. "Kamu itu sekarang harus ke rumah sakit. Kamu jangan nurutin hawa nafsu kamu, jangan kamu menyesal kayak saya dulu, Lula," kata Pasha kepada Lula. "Kita ke rumah sakit," tapi Lula dia tidak mau. Lalu di sisi lain di sini Pak Arman sampailah ke rumah sakit membawa istrinya. Pas lagi duduk di ruang tunggu, tiba-tiba datanglah para Buana. Di sini juga dia menghampiri Bu Diana. Lalu di sini terjadilah cekcok antara Pak Arman sama para Buana. Dasar para Buana sekarang dia sangat-sangat benar-benar dia marah kepada Bu Diana gara-gara Dewa dan Nana bertengkar. Lalu di sini juga Pak Arman juga tidak terima, dan dia juga langsung mengusir para Buana sambil dia geram kepada Bu Farah. Lalu di sini Bu Farah juga sudah pergi, dan Bu Diana juga langsung menelepon Suketi, Dewa ada di mana. Lalu Suketi juga di sini mengasih tahu kepada Bu Diana bahwa Dewa sama Nana ada di sebuah kafe. Singkat cerita Bu Diana juga dan Pak Arman menuju ke kafe di mana Dewa dan Nana akan bertemuan. Lalu di sini Dewa juga dan Nana juga pas lagi kafe, Dewa juga yang lagi geram kepada Nana gara-gara foto dari si Ken Kelvin itu. Tiba-tiba datanglah Pak Arman dan Bu Diana membawa Mbak Mirna. Lalu Bu Diana juga dia ngomong kepada Nana dan Dewa, dan Nana juga dikasih tahu ini Mirna perawat mama, nak, kata Bu Diana kepada Nana. Mbak Mirna juga di sini tersenyum kepada Nana, dan Nana juga sangat kaget. "Saya baru sekarang ketemu Mirna, ini Mirna itu," kata batinnya Nana. "Ya memang dia cantik, pantas," kata Nana dalam batinnya. Lalu di sini Bu Diana juga membawa Nana ke suatu tempat jauh dari tempatnya Dewa. Lalu Bu Diana juga dia ngomong kepada Nana. Nana juga sangat kaget sudah dikasih tahu oleh Bu Diana. Singkat cerita Bu Diana juga membawa lagi Nana ke tempatnya Dewa. Lalu Dewa juga di sini lagi ngobrol sama Pak Arman. Lalu Pak Arman juga sudah ngobrol sama Dewa, dan Bu Diana sudah mengasih tahu kepada Nana. Dia juga pamitan kepada Dewa sama Nana, dia pergi dari kafe itu karena kesalahpahaman sudah dibongkar sama Bu Diana dan Pak Arman. Lalu di sini juga pas Pak Arman sudah pergi, Nana juga sama Dewa sudah baikan lagi, dan di sini langsung Nana sama Dewa juga dansa di kafe itu. Terlihat di sini Dewa juga langsung memeluk Nana sambil dansa dengan penuh kasih sayang. Lalu di sisi lain Papa Jan pas di jalan dia sama
Mbak Lia menuju ke kantor Cahaya Nana, tiba-tiba ada telepon dari Nana. Di sini juga Pak Fajar juga sudah menerima telepon dari Nana. Dia juga berhenti di pinggir jalan karena takut kedengaran oleh Mbak Lia. Lalu pas dia berhenti, dia juga langsung turun dan dia juga menjauh dari mobilnya. Dia mengangkat telepon dari Nana. Di sini terlihat Mbak Lia juga dia noong di kaca dalam mobil. Kenapa Mas Fajar itu nelpon kok malah jauh gitu? Ada apa ini? Kata batinnya Mbak Lia. Saya semakin curiga kepada Mas Fajar, kata Mbak Lia sambil dia melihatin Mas Fajar yang lagi teleponan. Singkat cerita di sini Fajar juga sudah meneleponan sama Nana masalah ulang tahunnya Dewa dan kejutan untuk Dewa. Dia juga langsung pergi menuju ke mobilnya yang lagi. Pas masuk ke mobil, Mbak Lia juga nanya kepada Fajar, ada apa Mas? Telepon dari siapa? Dari klien, kata Fajar kepada Mbak Lia. Saya tidak percaya kalau dari klien masa menjauh kayak gitu, kata Mbak Lia kepada Fajar. Lalu di sisi lain terlihat Tante Merlin, dia yang masih keingatan dengan Bu Diana. Dia juga akan menuju ke rumahnya Pak Arman. Dia akan menanyakan masalah gelang itu dan menanyakan di mana anak dia. Lalu dia juga menuju ke rumahnya Pak Arman. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampai lagi ke rumahnya dia. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kepada Nana, tapi di sisi lain di sini si Kadal Buntung, si Broko Kroni, dia ngomong dalam batinnya, kenapa Dewa sama Nana baikan lagi? Ini gagal saya mendapatkan mantan terindah saya, kata si Kadal Buntung ngomong dalam batinnya. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kepada Dewa, saya mau membawa Nana dulu, ini penting, kata Bu Farah kepada Dewa. Singkat cerita di sini Nana juga dibawa sama Bu Farah ke kamarnya Bu Farah. Lalu di sini sampailah ke kamarnya Bu Farah dan Bu Farah juga langsung ngomongin masalah ulang tahunnya Dewa. Di sini singkat cerita masalah pembicaraan ulang tahunnya Dewa juga sudah beres. Nana juga pamitan kepada Bu Farah, dia pergi dari kamarnya Bu Farah. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang akan menuju ke kantor Cahaya Nana, tiba-tiba di tengah jalan hujan deras dan di sini dicampur sama petir. Mbak Lia juga sangat kaget karena dia takut sama petir dan Pak Fajar juga langsung memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Ini kesempatan saya, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia dengan erat memeluk Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini pas dia lagi memeluk Mbak Lia, dia sangat kaget melihat Tante Merlin dia yang lagi berjalan sambil melamun. Tante Merlin yang sudah pulang dari rumahnya Pak Arman karena tidak dikasih ketemu sama Bu Diana, dia diusir sama Pak Arman sambil dia kukurutuk. Tiba-tiba di sini Fajar juga sama Mbak Lia juga langsung berhenti di jalan dan dia juga langsung menghampiri Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dibawa ke mobil untuk diantarkan pulang. Lalu di sini Tante Merlin juga sudah dibawa sama Pak Fajar dan langsung dibawa ke rumahnya. Lalu terlihat di rumahnya Pak Arman, di sini terlihat Mbak Mirna melihat Bu Diana yang lagi ketiduran di kursi. Dia juga langsung menghampiri Bu Diana dan membangunkan Bu Diana. Bu, ibu itu kalau mau istirahat ke kamar aja, kata Mbak Mirna kepada Bu Diana. Saya mau di sini aja, mau nunggu suami saya, kata Bu Diana kepada Mbak Mirna. Tiba-tiba lampu mati. Lalu Bu Diana juga menyuruh Mbak Mirna mengambil lilin di dekat meja makan. Lalu di sini Mbak Mirna juga pas mau mengambil lilin, tiba-tiba menyenggol gelas air minumnya Bu Diana dan gelas itu juga pecah kena tangannya Mbak Mirna. Lalu Mbak Mirna juga terluka kena sandi tangannya. Lalu di sini juga Mbak Mirna juga menjerit dan Bu Diana juga langsung menghampiri Mbak Mirna yang dia sangat kesakitan karena urat nadinya dia kegores pecahan beling itu. Lalu terlihat Bu Diana juga pas melihat lukanya Mbak Mirna, dia juga sangat panik dan langsung Bu Diana juga dia menelepon suaminya, tapi menelepon suaminya tidak diangkat dan Bu Diana juga langsung menelepon Dewa. Lalu Bu
Budiana juga pas lagi menelpon Dewa, dan di sisi lain Dewa yang lagi dansa di kamarnya sama suami istrinya tiba-tiba menerima telepon dari Budiana. Pas Budiana juga mengatakan bahwa Mbak Mirna dia luka, dia juga langsung kaget dan dia juga langsung berangkat menuju ke rumahnya Budiana. Singkat cerita, Dewa juga sampailah ke rumahnya Budiana sama Nana. Pas dia juga membawa senter, dia pas nyenterin lukanya Mbak Mirna yang tergores sandi tangannya, Dewa juga sangat kaget. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngagereyeng, dia menggendong Mbak Mirna dibawa langsung ke rumah sakit. Singkat cerita, Dewa juga sama Nana dan Budiana dan Mirna juga langsung sampai ke rumah sakit. Pas di sini Mbak Mirna juga langsung dimasukkan ke ruang rawatnya. Di sini Dewa juga dia ngomong kepada suster, pokoknya lakukan yang terbaik, dok, kata Dewa kepada dokter. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan juga sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelo lobati soledad karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.